Gimana tadi sidang bang? Di Samarinda nggak hadir. Oh, jadi begini ya, kami baru sampai ya dari Pengadilan Negeri Bandung ya, lumayan jauh perjalanan kami ini. Cuman begini ya, saya sedikit kecewa karena apa? Yang pertama, kuasa intinya dari LM itu tidak hadir hari ini. Karena ada satu hal yang ingin saya pertanyakan terhadap kalimat dari rekan sejawat saya yang berstatement menyampaikan ada teman-teman media yang bertanya kepada mereka bagaimana tanggapan dan respon terhadap kedatangan kuasa dari Revalino. Ada satu bahasa yang disampaikan oleh lawyer ini menyampaikan nggak tahu kali, mau belajar kali sama saya, kata dia. Kan begitu yang dia menyampaikan. Yang kedua, banyak-banyak baca buku itu katanya, kalau mau belajar katanya. Dan terakhir yang ketiga, dia menyampaikan intervensi itu tidak bakal bisa masuk katanya. Begitu ya yang disampaikan. Karena nggak bisa lagi katanya. Faktanya hari ini intervensi itu dibacakan dan kami dikonfirmasi oleh Pengadilan Negeri Bandung dan minggu depan agenda tanggapan terhadap intervensi yang kami ajukan. Yang kedua, saya sangat menghormati rekan-rekan sejawat dari pihak sana. Cuman kalau dia sedikit menyerang atau menyinggol kehormatan saya dengan menyatakan bahwa suruh banyak belajar dan baca-baca buku, emang dia merasa lebih pintar dari saya. Saya tersinggung betul ini. Jadi nggak main-main. Kalau dia datang tadi, saya akan tanya maksud dan tujuan dia itu apa. Mungkin akan saya ajak berantem aja. Kalau nggak kita taruhan, siapa yang lebih pintar di sini? Kalau kita berbicara secara intelektual atau secara profesi, dia mengajukan gugatan itu saya yakin 1000% gugatan itu akan ditolak dan DNO. Terlebih hari ini kami masuk sebagai intervensi, saya lebih yakin lagi gugatan itu akan ditolak. Bahkan, nggak tahu mau ikut atau nggak nih, saya mau bertaruh nih sama mereka nih. Atau dengan lawyer-lawyernya Revalino itu ya, lawyer-lawyernya LM itu ya, bahwa kalau gugatan itu dikabulkan, saya akan telanjang bulat di depan Pengadilan Negeri Bandung. Itu saya akan lari bolak-balik ini. Hebat, dan saya sekaligus akan belajar dengan mereka. Cuman kalau gugatan itu ditolak atau tidak diterima ya, atau di NO, belajar sama saya. Biar nanti saya ajarin cara konsep gugatan itu. Begitu. Apalagi nih? Yang kedua, bahwa kami sebagai tim, ini ada penambahan tim lagi, ini rekan saya, Bang Yanto, masuk sebagai tim penerima kuasa dari Revalino. Sebelumnya ada beberapa penerima kuasa juga, cuman kemungkinan yang akan aktif itu kami-kami ini. Yang kedua, alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah, rekan kami. Memang apa yang disampaikan oleh LM pada waktu itu adalah Revalino ini ada di penjara, ada satu hal yang harus kami tutupin. Memang faktanya demikian. Cuman ada dari pihak tertentu tidak mengizinkan untuk kami mengekspos ke posisi dan keberadaan beliau. Dan hari ini beliau hadir bersama-sama teman media untuk menyampaikan kebenaran dan membuat terang terhadap tuduhan LM ini kepada RK. Yang kedua, kaitannya kalaupun dia di penjara ataupun sekolah ataupun pesantren, ini tidak ada urusan, tidak ada korelasinya. Karena yang kita bahas di sini 2021 awal sampai anak itu lahir 26 Januari 2022. Nah, satu lagi kisi-kisi buat teman-teman semuanya. Kalau dia bisa membuat laporan pengaduan ke Komnas Perempuan, Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, menurut saya itu tidak efektif. Kenapa? Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu hanya untuk membuat pengaduan laporan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan. Contohnya KDRT. Ini cerdas kawan gue ini, cerdas. Jadi KDRT, ada penganiayaan terhadap anak di bawah umur, itu efektif dan tepat membuat permohonan dan perlindungan hukum seperti itu. Kalau Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merekomendasikan atau membuat perlindungan kepada LM ini, hari ini saya pertanyakan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kalau memberikan permohonan perlindungan itu kepada LM ini. Kenapa? LM ini sendiri yang berstatement, ani no, kan begitu. Simpanan yes. Begitu ya. Kalau kami ini banci no, bajingan yes, kan begitu. Tetapi sebajing-bajingan kami, contohnya klien saya ini, masih mau mempertanggungjawabkan anak yang dianggap dan diyakinkan bahwa itu adalah anak dia. Sebajing-bajingan kami ini masih mempertanggungjawabkan anak, dan sampai detik ini Revalino ini memperjuangkan. Dan dalam waktu dekat kami mau datang ke KPAI untuk minta perlindungan terhadap anak tersebut. Karena anak tersebut menjadi korban hari ini. Korban dijual, ditampilkan di sosial media dan segala macam, digendong-gendong segala macam, diajak joget. Itu luar biasa. Hari ini KPAI
Jangan sampai disalah kaprah bahwa ini ada ayah biologis dan sampai detik ini dipersulit untuk ketemu dengan anak tersebut. Dan sampai detik ini dia mempertanyakan dan menuntut haknya sebagai ayah biologis. Jadi dalam waktu dekat kami secara resmi akan membuat pengaduan dan permohonan kepada KPAI. Jadi siap untuk menggendong saya ya? Siap. Bang, tadi Untuk juga ganti nama sudah disiapkan belum? Nah, tadi Siap, juga ya? dikatakan kalau misalnya hak asuh memang ada di Bang Ino juga akan mengganti semua identitas, nama dan lain-lain. Mungkin dari kuasa hukumnya seperti apa? Itu begini ya. Jadi nanti ditambahkan nama Repelino. Mungkin apa yang sudah disampaikan Repelino itu maksud niatnya dalam hati bahwa itulah bentuk tanggung jawab dan peduli dia terhadap keyakinan apa yang disampaikan LM itu pada waktu itu. Dan dia meyakini bahwa itu adalah anak dia sampai dia berniat mau mengganti nama anak itu. Itulah sampai sejauh itu saudara saya ini berpikir untuk melindungi hak dan anak itu. Karena anak itu masih di bawah umur dikorbankan oleh perempuan ini. Kan begitu? Dengan bangganya dia, sekali lagi, ani-ani bukan, simpanan yes. Apa bedanya ani-ani dengan simpanan itu? Simpanan berapa banyak orang kamu? Kan begitu? Emang muat disimpan. Nanti kamu disuruh cuci muka lagi. Apa mandi. Dia bilang gembel lagi kita nanti. Kan Emang begitu? Akhirnya Revelino keluar dari sekolah dan kemarin dia bersikeras kalau tidak mengenal Revelino juga. Jadi begini ya, Yang saya menantang melihat bahwa LM ini suatu kepanikan ya. Karena dia menganggap Repelino ini tidak akan pernah muncul. Dan dia pasti mengetahui keberadaan dan posisi Repelino ini. Jadi dia membuat drama, tuduhan, fitnah dengan mengatakan suatu hal karena dianggap mungkin ya. Ini statement dia sendiri ya, pada saat di awal preskon tujuan dia kan duit. Mungkin itulah ya, saya menduga hal itu dilakukan karena apa? Dia mencari suatu keuntungan terhadap hal ini tanpa memikirkan bahwa dia lupa atau tidak tahu ya, mungkin dulu pernah sering mabok kan. Jadi dia maboknya nggak sadar-sadar sampai sekarang bahwa ada lelaki di sini yang namanya Repelino, ganteng lah, kita berdua 11-12 lah, kita berempat ini kan, ganteng lah, kok nggak diakui kan? Benar. Itu jadi dia menduga bahwa Repelino ini tidak akan pernah bersuara dan muncul. Cuman salah kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan sejawat di sana. Kenapa kok dia nimrung sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Dari dulu. Cuman kalian nggak tahu. Kalian ini kan baru jadi kuasanya LM. Nggak tahu historinya mereka bercocok tanam. Kan begitu. Kapan terjadinya hubungan badan itu? Mau saya kasih kisi-kisi? Masih nggak? Lebih sebelah kanan. Masalahnya kayak kurang mendetailkan. Iya, nantilah. Artinya nanti kita buatkan forum nanti. Repelino sendiri yang akan menceritakan A sampai Z sampai ke titik sawah. Titik sawah sebelah kanan. Berarti aku juga sudah diperiksa oleh Mabes Polri 2 kali gitu. Itu benar Bang? Pemeriksaan. Betul. Sudah benar. Emang tes DNA doang yang belum ya Bang? Tinggal Kalau tunggu dari tes DNA. DNA. Kalau bisa secepatnya lah. Itu bisa sampai terjadi kayak begitu, menggigit apa gimana sih? Tergigit. Gak apa-apa ya, biar nggak tegang kita santai-santai aja. Mungkin ada tambahan dari abang ini. Ada pesan nggak buat LM ada pesan nggak? Cukup dulu. Nggak ada. Nggak ada. Apalagi nih sekarang ya. Ada tambahan nggak tuh? Bang, mungkin kalau untuk sidang hari ini seperti apa sih Bang di Bandung ini kan udah Sidang hari ini agendanya Alhamdulillah pembacaan berjalan lancar ya? Berjalan lancar dong. Artinya begini ya, kalau yang mewakili daripada pengacaranya LM tadi saya lihat lawyer-lawyer yang lebih bersahabat ya. Tidak terlalu kaku. Itu saya anggap lawyer-lawyer yang sering beracara ya. Namanya kita sebagai rekan sejawat itu kan harus saling menghormat tanpa memikirkan punya kepentingan masing-masing. Kan begitu. Nah, artinya diperiksalah identitas keabsahan kami, KTA, BAS, segala macam. Agendanya hanya pembacaan gugatan intervensi dan itu sudah dibacakan dan itu akan ditanggap dalam waktu 1 minggu ke depan. Tanggal 7 Juli. Nah, dan itu offline. Makanya kalau bisa, saya pastikan Repelino akan hadir di sana. Repelino akan hadir. setelah bebas akan Sampaikan hadir. dengan LM. Kalau mau ketemu Repelino, mau cium tangan, mau ketemu dengan saya, cobalah hadir. Kita sama-sama di sana duduk bareng. Kan dia pingin duduk bareng kan? Duduk bareng kita. Maunya apa? Kan begitu. Jadi jangan sampai lagi disalahartikan bahwa bersyukurlah ada orang yang mau mempertanggungjawabkan anak itu sampai detik ini niatnya baik. Begitu. Berarti selama nanti proses persidangan Revelino akan terus ikut Insya Allah Abang ya? Insya Akan Allah. ikut Insya Allah, terus, insya Allah. akan ikut terus. Bang, Begitu. tapi ada pemilihan nggak sih tanggal Revelino bebas dengan sidang dari Bang Fikri? Maksudnya gimana? Pemilihan gimana?
kayak bertepatan lah gitu. Ya, suatu kebetulan gitu. Kebetulan gitu. Enggak lah. Udah kuasa Allah itu. Enggak ada yang kebetulan, enggak ada yang kebetulan. Bang, kalau untuk kabar tes DNA sendiri sudah ada kah Bang atau belum? Karena juga kan terakhir yang belum diperiksa hanya LM dan LM-nya aja yang berbelit-belit. Ngapain ngajuin gugatan? Harusnya DNA dulu baru ngajukan gugatan. Hari ini dia mau DNA, hari ini kita bawa. Mau di rumah sakit mana? Mau luar negeri? Ayo. Jangan cuma ngomong doang. Ini mau ini. Orangnya sudah ada. Mau cium tangan. Boleh. Kan begitu. Apalagi nih? tapi dia maunya kan tes DNA-nya cuma berdua sama PRK aja. Rindu-rinduan kayaknya bukan mau tes DNA. Kan dia mencari ayah biologi. Di podcast dia menyatakan mantan saya banyak, artis ada, kata dia kan pejabat ada. Cuman Bang Fikri doang yang nggak ada. Kan begitu. Repelino tidak diakui. Kan begitu. Karena kebanyakan yang menanam saham kan sehingganya dipertanyakan ini anak siapa. Tapi dia meyakinkan di 2021 itu adalah anak Repelino. Fotonya pernah dikirim, anak itu hamilnya kapan diberitahu, diyakinkan. Anak itu ketika lahir 2 bulan dikirim foto lagi, minta perhatian susu. Kok sekarang Repelino itu siapa si gembel, kata dia. Kan udah ada nemu yang wow gitu loh Ingin Pak. saya rasanya berkata kasar, cuman ini perempuan, saya menghormati beliau ini perempuan. Mudah-mudahan perempuan ini mendapat kesadaran, mendapat hidayah bahwa ini ada laki-laki hari ini mau mempertanggungjawabkan hal ini. Ngapain dia mencibarkan fitnah? Kan begitu. Nanti ada resikonya karena saya mengetahui jawaban gugatan yang diajukan, karena ini nggak kalian tanya ya, saya yang jawab kan, takut lupa kalian bertanya. Jadi saya yang menjelaskan gugatan, kan RK kan melalui kuasanya mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi itu adalah gugatan balik. Karena apa? Gugatan balik itu sangat mendasar. Kenapa? Si LM mendalilkan bahwa anak itu adalah anak dia dan itu tidak ada bukti, misalnya tidak ada DNA. Dengan dia mengajukan gugatan itu otomatis itu merugikan Pak RK. Pak RK punya dasar hukum untuk mengajukan gugatan balik, makanya gugatan itu di dalam tuntutannya materialnya 5 miliar, imaterialnya 100 miliar dengan sita jaminan rumah LM yang ada di Pamulang. Kalau rumah itu disita, saya nggak tahu itu rumah siapa, rumah neneknya, rumah warisan, atau hanya rumah satu-satunya. Saya khawatir nanti hakim atau majelis hakim berpendapat lain karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah anak daripada yang dituduhkan mereka. Otomatis gugatan rekonvensi ini akan bisa dimungkinkan akan dikabulkan. Kalau itu dikabulkan, otomatis LM mau nangis darah, mau apa pakai bayarnya, tinggal di mana, mau jual ginjal, potong lambung, kan nggak mungkin. Jadi makanya lagi-lagi saya sependapat dan sepemaham statement yang disampaikan oleh Bang Hotman bahwa inilah harus hati-hati memilih pengacara.